Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat dan cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Bertemu lagi dengan Bu Wiwin dalam video pembelajaran matematika kelas 6. Masih tentang bilangan bulat ya anak-anak. Yang akan kita bahas kali ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Tepatnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Baiklah, sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini agak sedikit membingungkan ya. Maka dari itu Bu Guru harap kalian berkonsentrasi penuh agar bisa memahami materinya dengan baik. Oke, kita mulai ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Lumba-lumba mencari makan. Seekor lumba-lumba mengeluarkan siulan uniknya dan berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut untuk mencari makanan. Lumba-lumba tersebut masih terus berenang 2 meter lebih dalam lagi. Seberapa jauh lumba-lumba tersebut mencari makanan di bawah permukaan laut? Nah, ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Ilustrasi cerita lumba-lumba tersebut dapat digambarkan juga dalam garis bilangan yang permukaan air lautnya dianggap sebagai titik awal atau nol sebagai berikut. Jadi, sejauh mana posisi lumba-lumba mencari makanan di dasar laut dapat diselesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan bilangan bulat negatif melalui garis bilangan. Pertama, negatif 10 ditambah dengan negatif 2 ditunjukkan pada garis bilangan yang semakin ke kiri atau menuju dasar air laut sehingga menghasilkan negatif 12. Atau kalau kita tulis kalimat matematikanya menjadi negatif 10 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 12. Agar lebih jelas lagi, perhatikan hal-hal berikut ini. Jadi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan itu apabila operasinya penjumlahan, dia berarti menghadap pada arah yang tetap. Kemudian kalau operasi pengurangan berarti berbalik arah. Kemudian kalau tanda positif berarti maju dan tanda negatif berarti mundur. Nah, ingat anak-anak ya, ini sangat penting sekali untuk diingat supaya kalian tidak bingung nantinya. Coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian langkah selanjutnya Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Jadi Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bandingkan dengan soal berikut ini. Ini adalah soal pengurangan ya. Soalnya 4 dikurangi negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, ingat ya anak-anak, untuk pengurangan berarti dia berbalik arah dan kalau tanda negatif berarti dia mundur. Langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Langkah selanjutnya adalah pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Kemudian langkah ketiga, negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang dan akan tiba di posisi 9.
Jadi hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Apa yang bisa kita dapat dari sini? Yaitu bahwa 4 ditambah 5 sama dengan 9 itu sama dengan 4 dikurangi negatif 5. Hasilnya sama dengan 9 juga ya. Atau kalau kita tulis secara umum, jadinya A ditambah B itu sama dengan A dikurangi min B atau negatif B. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Soalnya 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Kemudian penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Kemudian langkah ketiga adalah bilangan negatif 6 itu artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi tibalah kita di titik 3. Jadi hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Sekarang coba hitung juga ya soal berikut ini. 9 dikurangi 6 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu bilangan 9 atau positif 9, artinya bilangan tersebut maju 9 langkah ke depan dari 0. Kemudian langkah kedua yaitu dikurangi atau pengurangan artinya berbalik arah. Selanjutnya langkah ketiga, bilangan 6 atau positif 6 artinya maju 6 langkah ke depan dari 9. Jadi hasil dari 9 dikurangi 6 adalah 3. Nah kalau kita lihat ke belakang tadi, 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3, artinya juga sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3 juga. Bisa kita tulis dengan persamaan kalimat matematikanya itu A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurangi B. Bagaimana anak-anak, sudah jelas kan? Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan positif. Soalnya negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya yaitu bilangan negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Kemudian langkah kedua itu penjumlahan, artinya menghadap ke arah yang tetap. Kemudian bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Sekarang bandingkan dengan soal pengurangan dari bilangan negatif dengan bilangan negatif. Soalnya angkanya masih sama. Negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, bilangan negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Kemudian dikurangi atau pengurangan artinya berbalik arah. Selanjutnya bilangan negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. Jadi hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah sama dengan negatif 4. Dari dua soal terakhir tadi juga menghasilkan bilangan yang sama, yaitu negatif 4. Jadi bisa disimpulkan bahwa negatif 8 ditambah 4 itu sama dengan negatif 8 dikurangi negatif 4. Sama-sama menghasilkan negatif 4. Atau kalau secara umum bisa kita tulis negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurangi negatif B. Nah, sekarang kita tiba di dua contoh soal terakhir. Soal pertama adalah penjumlahan dari bilangan negatif dengan bilangan negatif.
Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Pembahasannya adalah bilangan negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Kemudian penjumlahan artinya dia menghadap ke arah yang tetap. Kemudian negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Jadi hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Soal terakhir yaitu bilangan bulat negatif dikurangi bilangan positif. Negatif 7 dikurangi 3 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah bilangan negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Kemudian pengurangan artinya berbalik. Langkah terakhir 3 itu positif ya, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. Jadi hasil dari negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Soal terakhir ini hasilnya sama juga dengan soal sebelumnya. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 7 dikurangi 3 yang menghasilkan negatif 10. Atau bisa kita tulis secara umum, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dikurangi B. Nah, sudah jelas sampai di sini anak-anak? Jangan lupa ya untuk diingat kesimpulan-kesimpulan yang Bu Guru berikan tadi. Jadi kesimpulan tersebut itu sebenarnya untuk menyederhanakan saja ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti dan paham, itu tanpa garis bilangan pun kalian sudah bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang waktunya kita berlatih ya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Bu Guru yakin kalau kalian menyimak baik-baik video tadi, pasti bisa mengerjakan dengan benar. Ya, kemudian dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru masing-masing. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini dan bisa memahami apa yang telah Bu Guru jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.